Ikatan Dokter Indonesia Kota Bogor berduka. Dr. Yuniarto Budi Santosa merupakan salah satu dari 100 dokter yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Saat ini Kota Bogor, Jawa Barat kembali menjadi zona merah. Data sebaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bogor mencatat, kasus COVID-19 terbesar di 51 kelurahan dari total 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Untuk menekan sebaran COVID-19, pemerintah Kota Bogor menerapkan jam malam. Kegiatan pertokoan dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 6 sore. Pemerintah Kota Bogor juga menggelar patroli, menyasar daerah-daerah yang selalu menjadi tempat berkumpul. Jam malam Kota Bogor akan diterapkan selama 2 pekan, terhitung sejak Senin 31 Agustus 2020. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. 50 dari 68 kelurahan di Kota Bogor dinyatakan sebagai zona merah. Pemerintah Kota Bogor pun menerapkan jam malam dan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Seberapa efektif kebijakan ini? Untuk itu saya telah tersambung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Kang Bima. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Kang Bima, ini kan selama Agustus 2020 kenaikan kasus positif COVID-19 di Bogor melonjaknya luar biasa sampai 215%. Apa penyebabnya, Kang? Apakah memang ini warga yang tidak banyak patuh protokol kesehatan atau evaluasinya seperti apa? Saya kira semua faktor ya. Memang warga semakin cuek, kesadaran, kepedulian, khawatiran semakin menurun, trennya semakin naik. Awalnya kebanyakan itu dari klaster luar kota. Nah sekarang 58% itu transmisi lokal, jadi ada 58% kasus keluarga. Yang dari luar kota itu hanya 7%. Oke, Kang Bima, sebentar. Ini tadi Kang Bima bilang orangnya juga makin cuek, susah, tidak terkendali. Jadi pemerintah daerahnya angkat tangan begitu? Enggak dong. Kewalahan? Enggak. Makanya kita kirimkan pesan yang sangat kuat kepada warga dengan berlakukan jam malam. Jam 6 stop operasional toko, rumah makan, restoran. Jam 9 stop aktivitas warga. Jadi kita bubarkan kerumunan dan lain-lain. Mulai hari Senin kita berlakukan denda. Ada denda. Sebentar Kang Bima. Kang Bima, sebelum kita bicara soal jam malam, karena kami ada laporan nanti dari tempat begitu ya. Tadi Kang Bima menyatakan bahwa di Bogor dominasinya adalah klaster rumah tangga begitu ya. Ini kenapa sekarang penyebabnya jadi berubah ke klaster rumah tangga bukan dari luar? Sebagian besar awalnya dari luar begitu. Nah, dari luar. Jadi misalnya kepala rumah tangga aktivitas di Jakarta atau istrinya dinas di luar kota menulari ke rumah tangganya, ke keluarganya. Nah, kemudian mulailah terjadi di situ. Terjadilah penularan dalam rumah tangga di pemukiman sehingga ada 114 RW yang masuk kategori zona merah. Oke, jadi artinya ini soal tracing begitu ya, dan ditemukan kemudian mulai muncul klaster rumah tangga. Baik, Kang, sebelum kemudian diceritakan soal efektivitas jam malam, kami ada laporan dari lapangan. Silahkan untuk Revika Sibarani, silahkan. Apakah sudah tersambung? Oke, belum. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu, Kang Bima. Nah, tadi kalau ketika kemudian jam malam sudah dilakukan, evaluasinya seperti apa? Apakah ini efektif? Jam malam berlaku mulai hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya ini baru 4 hari. Secara kasat mata aktivitas di luar berkurang. Tetapi apakah ini berdampak bagi penurunan kasus positif? Ya tentu masih harus kita tunggu beberapa hari lagi dalam masa inkubasi 2-14 hari gitu. Oke, di tempat Kang Bima itu kan yang susah diawasi adalah soal sektor informalnya ya, pedagang-pedagang sektor informal. Pada saat kemudian diberlakukan jam malam ini, patuhkah mereka di jam 18 itu berhenti berjualan? Begini, sektor formal, restoran, toko, hotel, rumah makan itu jam 6. Tetapi yang warga yang informal itu masih jam 9 malam. Tapi poin utamanya adalah kerumunan, keramaian, dan perkumpulan. Jadi kalau masih ada warga yang mencari nafkah tapi tidak mengundang kerumunan, itu nggak apa-apa. Poin utamanya adalah itu. Jadi karena kita ngelihat selama ini banyak warga yang masih biasa-biasa aja. Masih nongkrong, masih ngumpul, masih rame-rame. Itu yang bahaya.
Jadi pesan kita kepada warga adalah ini situasinya darurat, ini situasinya krisis. Kalau mencari nafkah, ya silakan. Tapi kalau kerumun, nongkrong, ya pasti kita bubarin. Oke, ada sanksinya tadi yang diberikan oleh Kang Bima kepada yang para pelanggar ini? Ada, mulai dari hari Senin sudah diberlakukan denda, ada denda 250.000 sampai ada rumah makan yang didenda 3 juta. Tergantung tingkat kesalahannya. Ada yang melanggar protokol kesehatan, misalnya nggak pada pakai masker, atau juga ada yang melanggar jam operasional. Harusnya jam 6 tutup, tapi jam 8 masih buka dan tokonya rame. Nah, itu kita kenakan denda. Sejak hari Senin sudah banyak yang didenda. Oke, baik. Kang Bima, kita dengarkan dulu, ini ada laporan dari rekan Revika Sibarani dari lapangan untuk melaporkan tentang situasi bagaimana pelaksanaan jam malam ini di Kota Bogor. Silakan, Revika. Ya, Ira dan pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa per 31 Agustus kemarin pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan aturan untuk membatasi aktivitas ruang publik di Kota Bogor. Sehingga seluruh aktivitas warga di Kota Bogor ini harus sudah terhenti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan bukan hanya itu saja, ternyata pemerintah Kota Bogor juga membatasi jam operasional untuk rumah makan dan juga pusat perbelanjaan. Dan pantauan kami di Jalan Bang Barung Raya, Kota Bogor ini, kami tadi melihat sebagian besar, baik ini minimarket, kemudian juga sejumlah tempat makan sudah banyak yang tutup. Namun kami masih melihat, Ira dan pemirsa, ternyata masih ada satu tempat makan nasi goreng yang masih buka. Saya mau mencoba berbincang dengan pedagang yang ada di tempat ini. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Boleh berbincang sebentar ya, Pak? Dengan Pak Edi apa dengan Pak siapa? Sama Bapak. Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Slamet. Bapak Slamet. Bapak, ini sudah tahu belum kalau di Bogor untuk jam operasional dari tempat makan ini harus sudah tutup jam 6. Sudah tahu nih belum, Pak? Kalau di trotoar sini jam 9, Mbak. Kalau jam 6 yang ini nih. Oh, kalau dia kan buka dari jam 10. Kalau kita jam 5, masa jam 6 nutup? Masa jualan sejam? Oh, jadi walaupun ini ada tempat makan untuk pengunjungnya begitu diperbolehkan begitu, Pak? Kemarin kata Pak pas itu sampai jam 9. Boleh sampai jam 9. Meskipun ada pengunjungnya begitu ya, Pak ya? Iya. Kemudian Pak, saya mau nanya nih, tanggapan Bapak sebagai pedagang sendiri dengan dibatasi jam operasional untuk berjualan begitu, tanggapannya bagaimana dengan peraturan ini, Pak? Kalau masih ada sampai jam 9 sih nggak apa-apa, Mbak. Kalau jam 6 tuh kan cuma sejam, Mbak. Belum pangklari sudah nutup. Makasih ya, Bapak, untuk waktunya. Ya, Ira dan pemirsa, memang beragam pro dan kontra tanggapan dari pedagang begitu yang berjualan di Kota Bogor ini. Dan dapat kami informasikan jika memang untuk pedagang yang melanggar ini akan diberikan denda, bahkan nantinya untuk sanksi terberat akan ditutup toko tersebut. Dan dapat kami informasikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini dilakukan lantaran Kota Bogor ini sudah memasuki status zona merah. Ira dan pemirsa, kembali ke studio. Revika Sibarani, terima kasih. Kang Bima, jadi tadi pedagangnya bilang bahwa memang kalau informal boleh dagang sampai jam 9 ya. Kalau misalnya jam 6 harus tutup, cuma 1 jam dapat apa begitu ya. Tapi sebenarnya apakah jam malam ini juga berlaku kepada warga Bogor yang kerja di Jakarta, Kang? Enggak dong. Enggak, kan saya bilang tadi, jam malam itu bukan pelarangan, tapi pembatasan. Yang kita bubarkan adalah yang nongkrong, berkerumun, beramai-ramai. Itu. Tetapi kalau orang yang lalu lalang mencari nafkah, bekerja, ya nggak apa-apa juga. Nggak mungkin kita lakukan denda. Kita paham, ini kan masalah periuk orang, masalah dapur yang harus terus ngebul. Ya pasti kita pahami. Konteksnya ada kerumunan. Kita ingin sampaikan pesan kepada warga, ini situasinya darurat. Jadi sudahlah, jangan dulu nongkrong-nongkrong, kira-kira begitu. Tapi yang mencari nafkah, ya kita kasih ruang tetap. Ya, Kang Bima, ini kan selalu di mana-mana persoalannya adalah pada soal eksekusi di lapangan, pengawasannya. Cukupkah untuk mengawasi pembelakuan jam malam ini secara efektif, begitu? Pasti nggak mungkin maksimal. Pol PP kami itu nggak lebih dari 200 orang. Dibantu TNI Polri, ya itu juga pasti tidak maksimal. Pasti ada titik-titik yang tidak semua langsung. Saya kira di seluruh kota dimanapun juga begitu. Tapi paling enggak kita ikhtiar. Paling enggak ada pesan yang kuat yang kita sampaikan tadi. Dan ini enggak skala kota saja loh. Jadi ada di skala wilayah. Jadi ada kecamatan yang bergerak, kelurahan yang bergerak, Babinsa, Babin Kamtipmas, RW Siaga juga bergerak untuk mengawal kebijakan penutupan jam 6 dan pembatasan aktivitas jam 9. Oke.
Kang Bima, satu hal, jangan sampai kemudian pengawasan ini buntutnya nanti malah justru masyarakat memang harus membayar denda, tapi kemudian ada permainan di tempat ini yang juga harus dijaga karena terjadi di beberapa daerah sebenarnya. Nggak mungkin. Ya, sistem sudah kita bangun sehingga uang itu langsung masuk ke kas daerah. Ya, jadi ada prosedurnya yang sudah kita bangun dan sudah kita terapkan sebetulnya sejak PSBB ketiga di bulan April sebetulnya. Oke, jadi baik. saya jamin insya Allah nggak akan ada manipulasi di lapangan, nggak akan ada. Kang Bima Arya, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Show with Ira Kusno. Terima kasih. Ikatan Dokter Indonesia mencatat 100 dokter meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Setelah jeda, saya akan berbincang dengan seorang dokter yang telah 6 bulan tidak tinggal serumah dengan keluarganya. Kami kembali sesaat lagi sesudah jeda komersial berikut.